Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5 yang akan membahas mengenai rancangan pembelajaran Understanding by Design pada lembar kerja T yang mencerminkan bakat, minat, gaya, dan kebutuhan individu. Pada kelompok kami ini, perkenalkan nama saya Densi Putri Gandasari. Selanjutnya anggota kami Nadia Ayu Rifani Putri, Vivi Diano Putri, dan Yusnanda. Baiklah, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan nomor 1, yaitu bagaimana mengakomodasi berbagai kebutuhan perkembangan, gaya belajar, pengetahuan sebelumnya, dan minat peserta didik, sambil tetap menjaga arah pembelajaran pada tujuan. Setiap individu itu berbeda satu dengan lainnya. Begitu juga peserta didik di dalam kelas. Begitu banyak kebutuhan peserta didik yang harus dipenuhi. Dengan banyak perbedaan, kebutuhan, perkembangan, gaya belajar, pengetahuan sebelumnya, dan minat peserta didik antara peserta didik satu dengan peserta didik lainnya, tentu perlu adanya pembelajaran yang berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar peserta didik sebagai individu. Atau bisa dikatakan juga bahwa pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang memberi keleluasaan dan mampu mengakomodir kebutuhan peserta didik untuk meningkatkan potensi dirinya sesuai dengan kesiapan belajar, minat, dan profil belajar peserta didik yang berbeda-beda. Berikut adalah langkah awal melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama, pemetaan peserta didik. Langkah awal melakukan pemetaan adalah dengan melakukan refleksi diri dengan pertanyaan, apakah yang ingin saya capai dengan peserta didik saya? Menurut Tomlinson, ada 3 cara untuk memetakan kebutuhan belajar peserta didik, yaitu kesiapan belajar peserta didik, minat peserta didik, dan profil belajar peserta didik. Langkah kedua dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi yaitu dapatkan wawasan tentang peserta didik untuk mengetahui metode pembelajaran. Peserta didik menjadi tidak bergantung sepenuhnya kepada Anda sebagai guru. Kelak jika Anda mendapatkan wawasan peserta didik dengan mencari tahu minat atau keinginan dan kebutuhan peserta didik, para pendidik akan menjadi tahu metode pembelajaran apa yang akan diterapkan dan sesuai dengan kebutuhan peserta didiknya. Yang ketiga, pengelompokan. Variasikan komposisi kelompok dengan peserta didik sesuai dengan penangkapan materi, penguasaan, dan pemahaman yang berbeda. Dengan begitu, peserta didik akan saling mengajarkan dan juga bertukar informasi dari temannya. Peserta didik diberikan kebebasan untuk memilih atau mengakses sumber informasi belajar dan bagaimana memprosesnya. Bukan hanya materi, melainkan peserta didik juga diberikan pilihan dalam mengerjakan tugas sesuai dengan minat, karakteristik, dan gaya belajar. Baiklah, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan nomor 2. Bagaimana cara menyesuaikan rencana pembelajaran apabila ada perubahan kondisi untuk memaksimalkan keterlibatan dan efektivitas pembelajaran? Rencana pembelajaran merupakan suatu rencana yang menggambarkan prosedur dan pengorganisasian pembelajaran untuk mencapai satu kompetensi dasar yang ditetapkan dalam standar isi dan dijabarkan dalam silabus. Namun, ada kalanya proses pembelajaran di kelas tidak sesuai dengan rancangan yang disusun guru sebelumnya. Untuk itu, maka seorang guru harus memberikan rancangan pembelajaran yang fleksibel, sehingga bisa disesuaikan dengan kondisi kelas peserta didik. Ada beberapa hal yang dapat dilakukan harus menyesuaikan rencana pembelajaran apabila ada perubahan kondisi untuk memaksimalkan keterlibatan efektivitas pembelajaran. 1. Memprediksi tantangan yang ada di kelas dan membuat plan B. 2. Fokus pada tujuan pembelajaran saat itu. Menyesuaikan materi dengan minggu efektif di sekolah apabila ada yang tidak sesuai. 3. Mengidentifikasi hambatan yang membuat rancangan pembelajaran
tidak dapat diaplikasikan dengan maksimal. 4. Membuat perencanaan ulang segera mungkin agar proses pembelajaran dapat berlangsung dengan efektif. 5. Melakukan evaluasi dan refleksi terhadap perencanaan yang dilakukan. 6. Membuat perubahan atau revisi untuk merancang pembelajaran selanjutnya. 7. Melihat perubahan kondisi yang terjadi selanjutnya, menyesuaikan dengan rencana pembelajaran yang telah disusun. Baiklah, itulah tadi pembahasan dari materi kelompok kami. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.